Oke, wajar kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang namanya Albi dari Medan. Halo Albi. Jadi kisah ini merupakan kisah yang dialami langsung oleh keluarganya, khususnya oleh abangnya Albi pada tahun 2015 kemarin, Wak. By the way, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu lah sedikit tentang latar belakang keluarga Albi ini ya. Jadi Wak, Albi ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia punya seorang abang namanya Bang Bayu. Terus dia punya adik laki-laki yang ketiga namanya Kenny, serta adik satu perempuan namanya Nabila. Bayu nomor 2 ya. Bayu pula siapa? Albi. Nah, kisah ini bermula ketika Albi yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA kelas 2 lagi bertengkar hebat nih, Wak, sama kedua orang tuanya. Nah, pertengkaran itu bikin si Albi ini kesal sehingga dia memutuskan untuk pergi dari rumah, minggat dia nginaplah di kosan kawannya. Kawannya ini namanya Surya. Dah, pergi dia, minggat gitulah. Nah, setelah beberapa hari berlalu, kedua orang tuanya Albi ini sama sekali nggak nyariin dia, Wak. Tapi memasuki hari kelima barulah itu Nadia aku ditelepon sama mamaku. Itu pun nggak langsung diangkat sama si Albi, Wak, karena siang itu Albi mendapati bahwa di handphonenya ada puluhan panggilan tidak terjawab dari mamanya. Terus nggak lama kemudian muncullah SMS kan. Mamanya bilang, Albi pulang kau nak, abang nungguin kamu, kata si mama. Tapi walaupun udah di SMS kayak gitu, Nadia waktu itu aku sama sekali nggak memperdulikan pesan mamaku. Masih merajuk, aku masih marah ya kan. Dan selain itu Albi ini juga enggan pulang ke rumah sebagaimana yang memang diminta sama mamanya. Aku memang belum mau pulang gitu. Karena Albi masih diliputi perasaan marah akibat pertengkaran tempo hari. Akhirnya Albi pun tetaplah nginap di kosannya si Surya itu, seperti pada malam-malam sebelumnya. Nah, tapi Wak, pada malam hari itu ketika dia ditelepon berkali-kali sama mamanya sama dapat SMS itu, entah kenapa Albi ini jadi sulit tidur. Biasa-biasa tidur aja aku Nadia. Ini tak kenapa susah kali aku tidur. Sampailah jam 1 malam baru aku bisa tidur nih. Nah, pas sudah tertidur pulas, Wak, Albi ini tiba-tiba merasa ada seseorang yang sedang bernafas tepat di telinga kirinya. Awalnya Albi pikir tuh siapa? Kawannya si Surya lagi ngiseng nih ngerjain aku. Tapi ternyata semakin diabaikan sama si Albi, hembusan nafas di telinga itu justru makin kencang kali macam kayak gitu. Kesal si Albi kan, dia buka matanya, maksudnya dia mau negur si Surya langsung gitu. Tapi tepat di saat Albi membuka matanya, Wak, ternyata di sampingnya nggak ada siapa-siapa. Kebetulan waktu itu kasur mereka yang tingkat 2 gitu loh, Wak. Surya tidur di kasurnya, di sebelahnya si Albi nggak ada siapa-siapa. Siapa tadi yang niup telingaku? Meskipun keheranan, Albi pun mengabaikan hal itu dan balik tidur lagi. Nah, pas dia balik tidur ini, Wak, dia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Gak pernah aku mimpi kayak gitu karena dia mimpilah aku di malam itu. Dia bermimpi lehernya terlilit oleh seonggok rambut yang panjang kali macam dikaitkan gitulah di rambutnya di lehernya dia. Dan lilitan itu terasa sangat kencang sekali, Wak, sampai-sampai Albi betulan gak bisa napas. Dan selain itu juga, Wak, di dalam mimpinya Albi ini menyadari bahwa ada abangnya, Bang Bayu, sedari tadi berdiri sambil ngeliatin Albi yang sesak napas dalam mimpi nih ya. Dan tepat setelah melihat keberadaan Bang Bayu, secara tiba-tiba Albi langsung terbangun dari tidurnya. Tapi ada Bang Bayu dalam mimpi aku tuh Nadia. Entah kenapa mimpi itu bikin aku langsung diliputi perasaan yang gak enak. Akhirnya begitu terbangun, langsunglah si Albi ngambil handphone, di teleponnya langsung mamanya. Dan dari situlah Albi mendengar kabar kalau Bang Bayu ini abangnya mendadak sakit, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Abang kok sakit nak, sekarang lagi dibawa ke rumah sakit nih, kata mamanya. Dengar hal itu, malam itu juga Albi pun langsung pergi ke rumah sakit di mana tempat abang Bayu ini dirawat. Sesampainya di rumah sakit, Albi melihat abangnya dalam kondisi terbaring lemah dengan infus yang menempel di tangannya. Karena penasaran, Albi nanya lah kan, Ma, abang kenapa, sakit apa gitu kan. Dokter sih belum kasih tahu abang ini sakit apa nak, tapi yang jelas abang terus merintih kesakitan gegara lehernya terasa panas, kata mama gitu kan. Nah, mendengar hal itu, sontak Albi pun langsung bercerita, Wak, tentang mimpinya yang barusan tuh, mimpi tadi malam. Aku mimpi kelilit rambut mak leherku, terus aku lihat abang berdiri sebelah aku, kata si Albi. Nah, setelah mendengar cerita dari Albi, Wak, entah kenapa secara tiba-tiba mamanya ini langsung memutuskan untuk membawa Bang Bayu pulang dari rumah sakit. Dia bilang, kayak gitu kisahmu, kayak gitu mimpimu. Ya udahlah, udah kita bawa aja lah Bayu ini balik ke rumah, gitu katanya. Loh, kenapa mama tiba-tiba mikir kayak gitu Nadia? Karena mamanya si Bayu ini berpikir kalau penyakit yang diderita sama Bang Bayu ini bukan penyakit biasa. Mama itu punya feeling kayaknya ini sakit gegara hal-hal gaib lah kayak gitu. Entah kenapa mama mikir kayak gitu, Wak. Waktu itu mama mikir kalau dokter nggak tahu anakku ini sakit apa, coba aku panggil orang pintar aja. Siapa tahu mereka punya jawabannya. Karena memang dokter waktu itu belum bilang ini sakitnya apa gitu loh, Wak. Ditambah lagi anak yang kedua mimpinya kayak gitu. Dia takut mamanya punya insting kayak gitu kan. Dibawa lah ke orang
orang pintar. Singkat cerita, keesokan harinya di siang hari Bang Bayu pun dibawalah ke orang pintar. Singkat cerita, keesokan harinya di siang hari Bang Bayu pun dibawalah pulang ke rumah. Sore harinya Mama langsung lah ini Wak manggil pasangan suami istri yang memang biasa mengobati korban santet gitulah Nadia di daerah kami. Mereka adalah Om Martin sama Tante Ayu. Sesampainya mereka berdua di rumah, pas Sutrini di rumah, mereka berdua pun lalu mencoba menerawang penyakit apa yang memang diderita sama Bang Bayu. Tidak lama kemudian mereka berdua bilang kalau Bang Bayu ini sakit karena dia membuat sebuah kesalahan yang membuat sesosok makhluk halus marah kali sama dia. Dan sosok itu tidak akan melepaskan Bayu sebelum Bayu mengembalikan barang yang Bayu ambil. Dengar itu kagetlah sekeluarga kami semua Nadia. Dengan sangat lembut mamanya Albi ngomong, anakku sayang, ngomong ke Bayu kan, anakku sayang, kau ada buat salah apa nak? Cobalah bilang sama mama, kata mama kan. Tapi waktu itu Bang Bayu gak jawab sama sekali, Wak, dia diam aja Nat. Waktu itu mereka berusaha untuk memaklumi karena mereka pikir Bang Bayu ini butuh waktu lah untuk menjawab. Berarti memang Bang Bayu bikin kesalahan, cuma dia belum siap aja nih ngasih tahu apa salahnya. Dah selang beberapa jam kemudian mereka balik lagi Wak nanya sama Bang Bayu kan. Tapi kali ini yang bertanya bukan mamanya aku Nadia, Tante Ayu nih, yang si istri orang pintar nih kan. Apa suatu ditanya sama Tante Ayu, barulah di situ Bang Bayu nih buka suara. Di situ Wak, Bang Bayu bilang bahwa 1 minggu yang lalu dia iseng mencuri 2 buah bendera yang merupakan bendera penanda orang meninggal di jalan, tahu kalian kan. Tapi bendera yang dia ambil ini beda sama bendera yang biasa kita tengok Wak. Biasanya kan bendera orang meninggal yang kita lihat di jalan tuh warnanya kalau nggak putih kuning ya kan. Bendera yang diambil sama Bang Bayu ini warnanya merah. Ini kata Albi nih Wak ya, kata Albi bendera merah ini adalah penanda kematian yang memang khusus dipakai sama orang Batak atau suku Batak kayak gitulah. Ada Wak Batak di sini, coba confirm betul apa nggak memang pakai bendera merah itu atau di daerah-daerah tertentu aja. Pokoknya itu yang diambil sama Bang Bayu. Nah terus udah diambil sama Bang Bayu pun mengikatkan kedua bendera itu ke kaca spion sepeda motornya, satu di kanan satu di kiri. Waktu itu Bang Bayu ini bermaksud untuk menghias motornya karena pada saat kejadian masih dalam suasana 17 Agustusan. Nah dia aja pokoknya seiseng itu abang aku. Nah dengar itu mama nanya, terus di mana bendera itu nak? Masih ada kau simpan katanya. Udah nggak ada lagi mak, udah Bayu buang di tong sampah katanya. Dengar jawaban itu panik semua ini Wak. Apa ini kesalahan anak aku nih? Macam mana kalau misalnya kita mau balikkan lagi ke sana pasti udah nggak ada gitu kan. Akhirnya Tante Ayu pun menyarankan Bang Bayu untuk meminta maaf atas perbuatannya itu. Tapi karena pada saat itu Bang Bayu ini masih sakit, akhirnya Tante Ayu menyuruh Albi sama Kenny adiknya mereka untuk mendatangi lokasi di mana Bang Bayu ngambil bendera tadi, which is tempat orang meninggal ini. Dah pergilah kami berdua ke sana Nadia. Setelah bertanya kepada warga sekitar, Albi sama Kenny akhirnya mendapatkan alamat keluarga yang bendera dicuri sama Bang Bayu ini tempo hari. Dan mereka langsunglah mendatangi rumah si pemilik bendera ini. Tok 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 gitu kan. Gak ada yang buka pintu. Nah ternyata si pemilik rumah lagi pergi, gak ada di rumah kan. Akhirnya Albi sama Kenny balik lagi lah ke rumah dan mencoba datang lagi keesokan harinya. Tapi sayangnya sebelum niat baik itu terlaksana Wak, Albi sama keluarganya tiba-tiba mengalami sebuah peristiwa yang betul-betul bikin mereka dirundung perasaan duka yang sangat mendalam. Apa? Masuk dulu. Nah jadi Wak, pada malam itu setelah maghrib, ini masih di hari yang sama ya, siangnya si Albi pergi ke tempat yang meninggal gak ada orang, ini malamnya. Secara mengejutkan Albi dan keluarganya mendapati tubuh dan bibirnya Bang Bayu sudah dalam keadaan membiru. Dan gak lama kemudian Bang Bayu memuntahkan ampas putih gitu. Nah dia yang tampak macam tisu terendam air tuh, tahu kalian kan? Buah atau muntah itu. Panik lah kami semua. Nah terus gak lama kemudian ada nih omnya mereka yang namanya Om Faris datang juga ke rumah. Dia bilang tolonglah ambilin 2 jeruk purut apa si Albi katanya. Hah jeruk purut buat apa nih Om? Cepat ambil kata dia gitu kan. Meski dilanda kebingungan, Albi pun tetap pergilah dan menjalankan permintaan itu. Siapa tahu memang jeruk purut ini buat nyembuhin abang aku. Dah tuh pergilah gue Nadia naik motor nih sendirian mau beli jeruk purut itu. Nah pas baru menempuh setengah perjalanan, Albi ini aduh merinding. Albi ini samar-samar dengar suara abangnya Wak yang bilang apa? Abang pergi ya katanya. Tepat setelah suara itu menghilang, Albi langsung nih dilipirkannya motornya kan, tepikannya motornya. Dan entah kenapa Nat, pada saat itu setelah aku dengar suara ini aku tepikan motor aku. Pada saat itu aku mendadak dirundung perasaan sedih yang luar biasa. Tak kenapa kayak sedih kali aku. Tapi si Albi masih positif thinking nih. Oh mungkin aku tadi gegara kebawa pikiran abang aku, halusinasi aku tuh. Itu bukan suara abang aku kok, aku halu gitu. Udah lanjut lagi lah dia melanjutkan motornya supaya segera sampai tujuan. Nah pas sudah sampai di warung penjual jeruk purut ini Wak,
Wak, Abi terima telepon panggilan dari mamanya. Waktu aku angkat Nadia, disitulah Albi mendengar mamanya menangis. Waktu aku angkat Nadia, disitulah Albi mendengar mamanya menangis histeris. Albi, pulang nak, pulang. Abang udah gak ada. Abangmu sudah meninggal nak, kata mamanya. Ya Allah, mah, yang betul lah mama nih. Abang udah gak ada, abang udah meninggal, kata. Ya mah, aku pulang sekarang. Meninggal abang, Wak. Dan tepat setelah menutup telepon itu, Albi langsung mikir, berarti tadi suara yang ku dengar di jalan betulan suara abang aku pengen pamitan sama aku kali dia itu Nadia. Udah gak mikir lagi, Albi langsung menjalankan motornya dan bergegas pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Albi gak henti-hentinya menangisi kepergian abangnya, Wak, yang terjadi secara tiba-tiba ini. Astagfirullahaladzim, memang sedih kali sih, Bi. Sesampainya di rumah, Albi langsung mendapati keluarga sudah saling bertangisan melepas kepergiannya Bang Bayu. Dan malam itu mereka langsung mengaji sambil mempersiapkan keperluan pemakaman Bang Bayu yang rencananya akan digelar besok hari. Dah singkat cerita, pagi itu Bang Bayu pun langsung diantarkan ke peristirahatan terakhirnya tanpa ada kendala apapun, Wak. Dimakamkan dengan layak, dihadiri sanak saudara dan juga keluarga tercinta. Meninggallah Bang Bayu. Al-Fatihah. Dan tentunya ceritanya gak selesai sampai di situ aja, Wak. Karena setelah Bang Bayu sudah dimakamkan ini, justru muncul suatu gangguan yang menghantui keluarganya Albi. Jadi tepat 2 hari setelah pemakaman, mama bapaknya Albi ini dikejutkan dengan sebuah suara berisik dari atas genteng rumah kami, Nadia. Dan setelah didengarkan dengan seksama, suara itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang menginjak-injak atap rumah yang memang terbuat dari asbes itu. Jadi suaranya kayak kayak gini lah, dan tidak lama kemudian mereka kembali mendengar ada suara sapu lidi, Wak, yang macam digesek-gesekkan dari atap rumah itu. Pernah kalian kayak gitu? Aku pernah, ya Allah. Dan kebetulan hari itu di rumah mereka ada Om Faris, Wak. Om Faris pun dengar suara itu. Gegara penasaran, Om Faris inilah yang langsung keluar dan mengecek sumber suara. Nah, pas ditengok ke atas genteng, Wak, disitulah Om Faris melihat ada sesosok bertubuh tinggi besar yang berbulu lebat, yang tidak lain tidak bukan adalah begu ganjang. Ciri-ciri begu ganjang memang kayak gitu, Wak. Nengok ada begu ganjang di atas rumahnya Albi, panik lah Om Faris kan. Astagfirullahaladzim, kenapa ada begu ganjang di sini? Bukannya mereka ini bakal tinggal di sekitar rumah pemiliknya aja, kata Om Faris. Karena seperti yang aku bilang tadi, Wak, begu ganjang ini adalah hantu peliharaan yang akan menjaga tempat itu aja, dimana dia bakal jarang berkeliaran tanpa tujuan tertentu. Ini kenapa ada begu ganjang di tempat aku? Kami nggak pelihara begu ganjang. Kepanikan Om Faris ini pun semakin bertambah lagi ketika dia melihat bahwa sosok itu kembali menginjak-injak genteng dengan sangat kuat, seolah-olah sedang marah besar sama Om Faris. Om Faris langsung akan membaca-bacakan doa hingga selang beberapa saat kemudian begu ganjang itu pun menghilang. Ya, nah setelah menghilang, rupanya gangguannya juga nggak berhenti sampai situ aja. Albi dan adik-adiknya yang pada malam itu lagi menginap di rumah neneknya juga mengalami keanehan yang tidak kalah menyeramkan. Ini rumah nenek nih ya. Jadi ceritanya waktu itu Albi ini lagi duduk bersantai gitulah di ruang TV. Selang beberapa saat kemudian dia dengar salah satu omnya yang namanya Om Ardi yang tinggal di rumah nenek ini tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Awalnya aku mikir gini, Nadia, lagi teleponan sama siapa itu Om Ardi, asik kali kayaknya sampai ketawa terbahak-bahak gitu bah, kata. Tapi semakin lama aku dengarkan, suara ketawanya Om Ardi ini mulai gak wajar. Yang awalnya ketawa biasa, which is suara laki-laki nih, hohohoho. Lama kelamaan suaranya berubah menjadi suara tertawa perempuan. Gitu. Astagfirullah. Nah, merasa ada yang gak beres sama omnya ini, Albi dan adik-adiknya pun rame-rame lah ngetok pintu kamarnya Om Ardi. Om, ngapa? Kok gak apa-apa kan Om, kata. Tapi sayangnya Om Ardi sama sekali gak ngegubris pertanyaan dari si Albi, Wak. Dia terus aja tuh ketawa dengan suara perempuan. Bayangkan sama kalian. Karena bingung harus ngapain, Albi pun akhirnya nelpon lah Om Faris yang dekat rumahnya itu dan meminta si Om Faris ini buat datang ke rumah nenek. Sinilah dulu Om, kata gitu. Dah tuh Om Faris pun akhirnya datang lah bersama mama bapaknya Albi juga nih ke rumahnya nenek. Om, ini Om Ardi tadi gak mau buka pintu, dia ketawa-ketawa nih, denger gak, kata si Albi. Kan dengar orang tuh semua, Wak. Akhirnya didobrak lah pintu tuh sama si Om Faris kan. Dan tepat di saat pintu kamarnya Om Ardi ini terbuka, Wak, mereka melihat bahwa Om Ardi sedang menuangkan air panas dari dispenser yang memang ada di kamarnya ke dalam sebuah gelas air panas ya. Lalu gelas berisi air panas itu diteguk ya berkali-kali sambil ketawa hihihi, tau kalian. Panas tuh Nadia air tuh, ha. Nengok kejanggalan itu mereka semua langsung sepakat pikir, oh kesurupan Om Ardi nih. Laki-laki loh, om kesurupan, bayangkan sama kalian. Langsung mama si Albi maju kan, kok ini siapa nih? Kenapa kau masuk dalam badan adik aku, ha? Kenapa kau ganggu keluarga kami? Hei, kata. Kalian tahu Om Ardi jawab apa? Namaku Dewi, aku tinggal di loteng rumah ini.
Aku nggak berniat ganggu kok. Justru aku mau menjaga dia karena dia mau dijemput. Kata Om Ardi ini mau jemput. Hah? Apa nih maksud kau? Adik aku mau dijemput sama siapa? Kata mama. Dijemput sama jin yang Maksud kau? Adik aku mau dijemput sama siapa? Kata mama. dijemput sama jin yang sudah membawa nyawa anakmu. Astagfirullahaladzim. Dengar itu kaget lah kami semua Nadia. Kenapa nih? Kenapa jin itu mau jemput adik aku? Ada salah apa rupanya si Ardi ini sama kalian? Kalau memang betul dia udah bawa nyawa anakku, kenapa pula dia mau bawa adikku sekarang lagi? Kata mama sambil nangis-nangis, Nat. Oh, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas aku di sini cuma mau menjaga Ardi dari hantu jahat. Jadi tolong jangan usir aku, kata si setan ini, Wak. Dan tepat setelah berkata demikian, Om Ardi langsung pingsan. Dan karena mereka semua masih penasaran dan ketakutan, Wak, akhirnya malam itu nenek ini langsung menggelar pengajian secara dadakan, tau kalian. Yang ada di sana kami kumpulkan ngaji kami semua, Nat. Dan selain itu Mama Albi juga nelpon ustadz kenalan dia namanya Pak Rahmat. Nah, nggak lama kemudian Pak Rahmat datang juga, Wak, di malam itu dan mereka langsung berdoa bersama. Dah doa lah ini kan, satu keluarga inti aja tuh. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja dan dia, tapi di tengah-tengah pengajian berlangsung, tiba-tiba gantian, Wak. Genteng rumahnya nenek yang bukan berbunyi aja, begoncang genteng itu macam lagi gempa. Karena takut mereka betulan gempa kan keluarlah semua nih dari rumah, Wak, semuanya. Dan pada saat mereka keluar itulah, Wak, di sana mereka melihat semuanya, aku juga lihat ada begu ganjang yang lagi berjalan di atap rumah nenek. Padahal mama bapak aku belum sempat tuh cerita kalau Om Faris nengok begu ganjang dekat rumahnya, belum sempat. Ya orang fokus ke Om Ardi dulu kan. Ini ada begu ganjang dekat atap rumah neneknya. Belum sempat mencerna semua keanehan yang terjadi ini, Wak. Mereka lagi-lagi dikejutkan dengan apa? Kemunculan sosok berdaster putih yang punggungnya berlubang besar. Sundal bolong, ya Allah, jarang kita dapat hantu sundal bolong di KHW kan. Ada sundal bolong dekat cerita nih, tau kalian. Ditampain dua makhluk sekaligus ya, takutan lah kami semua. Langsung masuk kami beramburan ke dalam rumah, Nat. Dan pada saat itu juga lah keluarga Albi baru notice nih, sepertinya sundal bolong yang baru datang tuh itulah si Dewi tuh, yang sebelumnya sempat ngerasukin Om Ardi. Tuh kayaknya dia tuh. Dan dari dalam rumah kalian tahu apa? Kami semua dengan jelas bisa mendengar suara injakan kaki begu ganjang sama ketawanya si Dewi itu. Bayangkan sama kalian. Makin kuat lah baca doa kami, makin gede lagi suara kami baca doa kan. Dan barulah alhamdulillahnya perlahan-lahan suara itu pun hilang. Nah, macam mana lo mencekamnya tuh suara kau keluarga kau Albi. Ini banyak yang ngalamin, ada nggak aku aja, mama, bapak, tante, om aku dua lagi ada Pak Ustadz tuh juga. Tapi memang walaupun pada saat itu situasi sudah mulai aman, Wak, Albi sama keluarganya masih dibuat penasaran nih dengan semua hal yang sudah menimpa mereka belakangan ini. Iyalah, nggak pernah kami kesurupan, nggak pernah kami nampak begu ganjang, terus abang aku meninggal mendadak pula lagi tuh, dan dia kan nggak masuk akal tuh penasaran kami ini kenapa gitu. Mereka terus bertanya-tanya kenapa ada begu ganjang, kenapa sosok Dewi Sundel Bolong ini tiba-tiba muncul, dan apa mereka ini ada hubungannya dengan kematiannya Bang Bayu. Banyaklah semua pertanyaan dalam pikirannya si Albi dan keluarganya kan, Wak. Dan untuk menuntaskan rasa keingintahuan itu, Wak, mamanya Albi ini pun akhirnya bertanyalah sama Pak Rahmat, Pak Ustadz tadi itu, Pak, ini ada apa nih, Pak? Tahu kalian Pak Rahmat jawab apa? Disitulah akhirnya terungkap sebuah kisah di balik kemunculan dua makhluk mengerikan ini dulu, Wak. Pada saat itu Pak Rahmat ini menjelaskan bahwa Dewi si Sundel Bolong tadi adalah sosok yang sudah menghuni rumah nenek ini sejak lama, ya. Nah ceritanya ternyata, Wak, sebelum rumah itu dibeli sama nenek, rumah ini tuh dulunya merupakan rumah sakit jiwa yang beroperasi tahun 95 sampai 98. Nah terus sosok Dewi ini ternyata merupakan salah satu pasien di rumah sakit jiwa itu, Wak. Dan setelah beberapa saat menjadi penghuni di rumah sakit jiwa itu, entah kenapa dia ini pun memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Terus nggak lama setelah Dewi ini meninggal, RSJ itu pun langsung berhenti beroperasi. Hingga akhirnya tahun 2000 barulah nenek ini datang dan membeli rumah itu. Waktu itu tanah yang dibeli sama nenek dibangunlah sama rumah. Dibangunlah jadi rumah gitu. Pada saat itu Pak Rahmat ini meyakinkan mereka sekeluarga bahwa memang betul Dewi adalah penghuni lama di rumahnya nenek. Persis lah kan macam yang dibilang sama Dewi tadi, Wak, nggak tipu-tipu. Dewi kan bilang gitu, aku penghuni lama katanya. Dan meskipun Pak Rahmat tahu kisah dari sosoknya Dewi, Wak, entah kenapa dia ini nggak tahu nih alasan dibalik kedatangan begu ganjang di rumahnya nenek. Dewi ini saya tahu siapa, tapi begu ganjang nih kenapa dia berkeliaran ke nenek, saya nggak tahu. Akhirnya Pak Rahmat yang tanya balik, cobalah kalian ceritain dulu ke saya apa yang terjadi sebelum si begu ganjang itu datang. Nah disitulah mamanya Albi gantian menjelaskan semua dari A sampai Z, termasuk keisengan Bang Bayu tadi, Wak. Jadi gini Pak Ustadz, tak diceritain. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Pak Ustadz pun langsung menyarankan supaya mereka
Itu Wak, betul. Mendatangi rumah almarhum yang benderanya sudah dicuri sama Bang Bayu. Pada saat itu Pak Rahmat ini yakin dia seyakin-yakinnya kalau gangguan begu ganjang ini pasti ada hubungannya dengan pencurian itu gitu. Dah akhirnya singkat cerita Albi, mamanya dan juga Om Faris kembali lagi mendatangi rumah si almarhum. Tadi kan Albi memang sempat mau ke sana besoknya kan. Nah inilah datang bertiga, bukan cuma si Albi sama Kenny aja. Dan kali ini ada orang Wak di rumah. Mereka disambut sama seorang nenek-nenek atau opung gitulah yang kurang lebih usianya 60 tahunan dia. Tanpa berbasa-basi, mamanya Albi pun langsung menceritakan maksud kedatangannya. Gini opung, tang ceritain lah sama mama. Dan kalian tahu waktu itu opung jawab apa? Dengan tersenyum sinis, opung itu bilang, jadi anakmu sudah diambil sama begu punya aku. Kayak gitu langsung. Jadi anakmu sudah diambil sama... Aduh, opung enteng kali opung ngomong kayak gitu. Iya opung, saya mohon maaf sekali atas perlakuan anak saya, kata mama. Aku sudah memaafkan kesalahan anakmu. Tapi yang perlu kalian tahu, dia tidak hanya mengambil bendera, tapi juga mengambil sendal kesayangan suamiku. Itulah yang membuat dia diincar sama begu ganjangku, dan itu juga konsekuensi dari orang-orang yang berani mengambil barang kami tanpa izin. Konsekuensi dari orang-orang yang berani mengambil barang kami tanpa izin. Itu kata opung Wak, ngambil sendal. Dengar itu Om Faris yang gantian nanya, jadi kami harus gimana ini opung? Begu ganjang itu sampai sekarang masih mengganggu keluarga saya, bahkan mengincar adik laki-laki saya. Ini maksudnya Om Ardi. Ya pulangkan saja apa yang memang sudah diambil dari anakmu supaya dia berhenti mengganggu keluarga kalian, kata opung. Nah setelah dengar jawaban dari opung, mamanya aku langsung mikir kalau bendera merah tadi udah pasti gak ketemu lah. Nah dia kata, bang aku aja udah dibuang ke tong sampah, macam mana lah kami mau nyari lagi kan. Nah tapi sepasang sendal ini belum diketahui nih keberadaannya, sehingga masih ada kemungkinan untuk bisa ditemukan. Dan Om Faris pun langsung menanyakan ciri-ciri sendal itu. Lalu si opung pun memberitahu bahwa sendal milik almarhum suami aku ini warnanya hitam pekat, kata gitu. Dah oke, baik, nantilah coba kami cari. Singkat cerita, sepulangnya dari rumah opung, mereka langsung pergi ke rumah nenek dan menemui Om Ardi. Wah, kan Om Ardi yang mau diselamatkan nih. Dan karena memang si begu ganjang tadi mengincar Om Ardi, otomatis kan keluarga fokus mengamati dia lah ya kan. Dan setelah bertemu, mamanya Albi pun langsung menceritakan pertemuannya dengan si opung tadi. Gini nak, jadi tangtung nak pula dek udah cerita. Tanpa disangka-sangka di situ Om Ardi bilang, oh sendal hitam ya kak, ada kak di kamar aku, katanya. Dengar itu jelas mama si Albi kaget lah, loh pantesan lah kau diincar sama begu ganjang, rupanya sendal tuh ada di kamar kau. Kok bisa sendal tuh ada samamu dek? Aku dapat sendal tuh dari almarhum Bayu kak katanya dia beli sendal baru tapi gak muat, terus karena masih bagus ku minta aja lah sendal itu, tapi belum sempat ku pakai kok kak, masih ku simpan di kamar. Aku gak tahu itu rupanya hasil Bayu ngambil punya orang. Meski terkejut di sini, Albi dan keluarganya merasa lega kali. Wah alhamdulillah akhirnya ketemu juga sendal punya mendiang suami si opung ini. Dan akhirnya malam itu juga mereka pergi lagi ke rumah opung dan mengembalikan sepasang sendal itu Nadia. Setelah menerima sendal itu, opung bilang, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Jangan sembarangan mengambil sesuatu yang bukan milik kalian, apalagi di tanah Batak. Karena kebanyakan dari kami mempunyai penjaga goib, yaitu begu ganjang. Itu kata opung. Iya opung, makasih banyak nasihatnya. Kejadian ini betul-betul jadi pelajaran buat kami, kata mamanya Albi. Tante, lembutnya hati tante ya. Tapi gimana Wak, memang tradisi kayak gitu di sana ya kan. Itu adalah hal yang juga dipercayai sama beberapa keyakinan di sana. Gimana? Dan setelah urusan itu selesai, mereka pun langsung berpamitan pulang. Singkat cerita, sejak mereka memulangkan sendal itu kepada pemiliknya, keadaan di rumah Albi maupun di rumah nenek sudah kembali normal. Mereka kembali hidup dengan tenang tanpa mengalami kejanggalan mistis apapun lagi. Nah, terus gimana sekarang kabarnya hantu Dewi itu Nadia Sundel Bolong tadi itu? Kata Albi, Wak, sosok Dewi itu masih menjadi penghuni loteng rumahnya nenek sampai dengan hari ini. Tapi ya itu, hantu Dewi ini gak pernah muncul lagi atau gak pernah mengganggu lagi sejak teror begu ganjang itu selesai. Jadi sebenarnya baik Dewi ini, Wak, mungkin kepancing aja waktu itu gara-gara si begu ganjang kan, tapi dia tetap ada di sana. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang secara nyata dialami sama Albi dan juga keluarganya. Sebuah cerita yang bukan hanya serem aja tapi nyesek
nyesek gak sih Wak, mengiris hati. Meskipun memang kesalahan yang dilakukan Bang Bayu itu sepele kali ya Allah, cuma ngambil 2 buah bendera sama sepasang sendal, which is bisa kita bilang ini bukan termasuk barang berharga kali lah gitu kan. Tapi rupanya si Begu Ganjang ini justru menganggap hal itu sebagai sebuah kesalahan serius. Kenapa? Ya karena dia dipelihara untuk menjaga barang milik tuannya tadi. Alhasil apa? Si Begu Ganjang itu akan berusaha menjaga titipan itu habis-habisan sebagai bentuk kesetiaannya kepada tuannya. Dan ketika titipan itu dicuri, which is bendera dan juga sendal, ya dia nggak peduli, dia nggak akan segan-segan memburu bahkan menghilangkan nyawa pelaku sampai barang curiannya itu tadi dikembalikan. Emang segitunya ya Wak ya. Halo tolonglah ini Wak Batak, Wak dari Medan, dari mana lah, dari Sumatera Utara. Pokoknya memang kayak gitu, sesetia itu kah Begu Ganjang. Tolong berbagi juga pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Tolong yakinkan kami memang Begu Ganjang segitunya Nadia, tolong. Dan balik lagi dari kisah ini kita macam diingatkan kembali untuk tidak mengambil apapun yang bukan hak kita. Meskipun menurut kita mungkin hal itu sesuatu yang gak berharga, sesuatu sepele, dah ambil aja lah, gak boleh. Belum tentu menurut orang lain itu sepele juga Wak. Bisa jadi itu adalah hal yang sangat berharga kali. Terima kasih banyak Albi sudah berkenan membagikan kisah ini kepada kami semua sehingga kami mendapatkan pelajaran baru lagi ya kan. Salam juga buat mama, bapak, Om Faris, Om Ardi, nenek, dan yang pasti mari di sini Wak kita berdoa sejenak, kirimkan Al-Fatihah kepada Bang Bayu almarhum. Semoga Bang Bayu diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian